Teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Hari ini semua harus benar-benar menyimak karena hari ini saya membawa masalah buat Pak Tito. Kapan sih nggak bawa masalah? Tapi gini Pak, minggu lalu kita bahas banyak teman-teman analis yang lagi pada profit semua. Betul dong? Gak cuma teman-teman analis, bahkan teman-teman yang investor. Semua profit, banyak banget. Dan ya kita seneng. Tapi ternyata timbullah sebuah masalah dari yang namanya profit. Kan profit sama loss lah. Agak gemes sih. Maksudnya dapat info dari teman-teman konsultan. Udah mulai ada pertanyaan kayak gini. Nih, Bapak, saya lihat reaksi Bapak deh. Ternyata lebih enak jadi investor ya. Gak ngapa-ngapain, dapat duit, lebih cepet, lebih besar, gak ngabisin waktu selama berbulan-bulan bertahun-tahun. Tinggal ikutin doang, profit. Enak banget jadi investor. Mending jadi investor sekalian. Apa mending saya jadi investor aja ya? Iya silakan sana. Oke, menurut saya ini masalah mindset sih. Iyalah. Ayo. Sebel juga kan dengernya? Sebel lah. Gimana? Yang sudah belajar setahun, 2 tahun, level bagus, punya centang. Iya. Aduh. Gimana ya? Bener sih masalah mindset sih. Emang bener Pak Tito, enakan jadi investor? Sok tahu. Tanya sama investornya. Ntar ya, kalau ada kesempatan kita bikin acara saling ketemu antara analis sama investor. Wih, Biar tahu sakit kepala jadi investor kayak gimana. menarik. Bener dong? Menarik. Nanti saya juga nggak tahu pikir gimana konsepnya. Saya pikirin itu. Iya. Cuma jangan kayak anak kecil gitu loh. Maksudnya mindsetnya tuh cuma gede ngiri-ngirinya doang. Ntar dulu. Karena mungkin menurut dari yang bertanya-bertanya ini, itu lebih logis. Makanya saya bilang kayak anak kecil gitu. Tahu kan anak kecil kan cuma, tuh si Bill udah punya sepeda baru, masa aku enggak? Iya. Si Bill sekarang udah naik motor, masa aku enggak? Iya. Iya kan? Si Bill udah jajannya gede banget, masa aku enggak? Nggak banding-bandingin. Iya ngiri-ngirinya doang digedein tapi nggak lihat secara menyeluruh gitu loh. Cuma asal kayaknya nih orang hidupnya enak dia ngiri. Tapi nggak mikir gimana ya cara saya bisa hidup enak juga. Apa yang harus saya lakuin? Gimana kalau kita anggap aja, tadi kan Bapak bilang nggak mikir mungkin kan. Kita anggap aja emang mereka nggak tahu. Apa yang bakal Bapak sampaikan? Kita anggap sepolos itulah gitu. Sepolos itu sekarang gini. Kita ngomong dari sisi investor mana yang dilihat. Itu dulu. Ya kan kalau kita ngomong investor yang dananya gede-gede banget. Ya. Mereka ngeliat, profitnya gede-gede banget ya. Enakan jadi investor. Pasti. Itu tadi tuh. Itu ngiri-ngiri doang kayak Bill udah naik motor. Masa aku enggak? Ya. Betul dong? Ya. Emang kerjaan mamanya sama? Bener dong. Iya benar. Jangan gitu, jangan pakai analogi gitu. Iya sorry to say gitu kan. Iya. Tapi kan kita semua waktu kecil begitu loh. Ngerti? Saya ngerasain sih. Saya juga ngerasain. Gitu kan. Sekarang kalau kita bandingin justru sama investor yang bukan yang gede-gede. Kalau yang gede-gede itu kebanyakan close network saya kok. Iya. Makanya kalian lihat profitnya sampai juta gitu kan. Iya. Juta dolar itu close network saya. Gitu kan. Harusnya mikir juga dong berapa modal yang dia punya. Dari mana dia dapat modal segitu? Iya. Kan gitu. Iya. Kalau kita mau ngelihatnya secara umum, secara rata-rata. Ke investor-investor yang justru ya common, maksudnya pada umumnya. Investor retail. Iya, kebanyakan. Ya kan? Investor retail pada umumnya yang mungkin dananya 50 juta, 100 juta, gitu kan. Mungkin saya boleh bilang sampai 200 juta deh. Ya. Bandingin sama hasilnya analis, coba profitnya gedean siapa? Dah gitu aja. Bener dong? Bener, saya mah tahu. Analis, kita bicara analis yang legend. Oke. Analis yang legend dari hasil cash out-nya doang.
Ya kan, dari perolehan pips yang mereka hasilkan Iya. dengan angka pengalinya legend Iya. itu udah berapa puluh juta. Gede. Gede banget. Betul dong. Gede banget. Belum dari subscriber. Itu apa lagi? Betul dong. Iya. Saya selaku investor dan judulnya sih investor, title-nya investor. Betul kan? Dana saya 100 juta. Iya. Profit saya muluk-muluk deh nyebut profit saya 20%. 20 juta loh itu profitnya. Ya. Gedean investor apa analis? Dan itu yang angka 100 juta inilah justru investor yang pada umumnya. Emang. Iya sih. Betul dong. Saya ngerti. Kita bicara investor tadi saya bilang 200 juta. 200 juta sama dengan angka muluk-muluk profit 20%. 40 juta. Iya. Tetap gedean siapa? Bener. Kan gitu. Iya. Ya kan, jadi nggak bisa kita gede-gedein cuma ngiri-ngirinya doang. Cuma ngirinya lantaran enak banget ya dia nggak usah ngapa-ngapain ya. Enak banget ya dia nggak perlu berjuang tahu-tahu profit ya. Iya. Ya kan? Enak banget ya dia bisa sambil tidur-tiduran. Nggak perlu ngeliatin market. Itu kali. Ya mungkin ya. Bener dong. Tapi gimana? Ya, saya ngerti, sangat ngerti nih point of view-nya Bapak. Ya, cuman namanya kita tahu ya, banyak juga yang tetap akan ngeyel kan. Gimana kalau ya mereka dengan asumsi mereka sendiri, ya udahlah oke lah saya trading lah. Oke. Enggak, kita nggak usah bicara trading dulu. Sekarang kita buka dikit realita jadi investor. Oke. Memangnya semudah itu investor untuk kita udah ketemu investor banyak loh. Iya benar. Berapa banyak dari mereka yang berkeluh kesah sakit kepala. Ya kan? Benar. Saya mencoba kombinasi ini, mencoba kombinasi ini, mencoba kombinasi ini, mencoba kombinasi itu. Oh itu perjuangan juga sih. Sebelum mereka menemukan kombinasi terbaiknya, sebelum mereka dapat profit sebesar ini, mereka udah loss berapa? Benar. Karena kombinasinya mereka nggak nyaman lah. Iya. Ya kan? Atau analisnya tiba-tiba overtrade lah. Iya benar. Mereka pakai modal, analis enggak. Iya. Bikin kombinasi nggak gampang loh. Ya, ini pasti nggak terbayangkan sih buat teman-teman analis pasti. Oh, tunggu aja tiba saatnya. Nggak segampang itu bikin kombinasi. Gitu kan. Taruhlah bikin kombinasinya, oke lah langsung beruntung, langsung profit. Tetap aja ada modal yang disiapin. Tetap. Ya kan? Ada resiko loss. Tetap. Kan gitu. Mereka tetap butuh mental dan mindsetnya sendiri. Betul. Jauh lebih wise, jauh lebih bijaksana sebenarnya kita fokus ke diri kita masing-masing, fokus ke job desk kita masing-masing, gitu kan, bahwa oh ya, expertise saya sebagai analis. Benar. Ya kan? Expertise saya sebagai analis memang saya punya kelebihan dalam menganalisa market. Iya. Nikmatilah, cintailah pekerjaan kita sebagai analis. Hasil kita lebih gede dari mayoritas investor sebenarnya. Investor retail. Iya. Hasil kita sebenarnya lebih gede. Memangnya nggak banyak investor yang ngiri sama analis? Bener itu saya mah saksi. Ya kan? Bener. Yang mereka kalau ngobrol. Bener. Hebat ya mereka, kok bisa ya mereka begini, kok bisa ya mereka begitu ya. Bener, salut loh Pak. Ini pada hebat-hebat. Bener. Saya tuh pengen belajar nggak bisa-bisa, ngontrol dirinya saya nggak bisa. Bener. Dua-duanya saling ngiri. Iya juga sih ya. Saya baru ingat yang itu. Bener, itu depan mata sendiri tuh. Betul kan? Iya. Jadi kalau kita belajar untuk mencintai pekerjaan kita menghargai pekerjaan kita sendiri, beda. Ya mungkin itu yang bisa dibilang salah satunya fokus sama kekuatan masing-masing ya. Fokus sama kekuatan masing-masing. Iya. Gitu loh. Gimana? Kalau ini kita berandai-andai Pak Bill punya punya channel level legend. Subscriber banyak membeludak Bill nih, ya kan? Centang hijau Bill. Ya. Mungkin mereka berpikirnya suatu saat Bill juga pengen dong jadi investor. Setuju. Kapan saatnya? Oke, sekarang sebelum kita bahas kapan saatnya, kita bahas dulu bahwa yang namanya investor, mereka sudah mempunyai modalnya itu dulu.
Ya. Ya kan? Modal ini dihasilkan dari mana? Mereka punya pekerjaan ataupun mereka punya bisnis. Intinya mereka punya pemasukan utama. Ya, bisnis utama ya. Gitu loh. Pemasukan utama mereka udah seberapa stabil. Iya. Sehingga mereka bisa menyisihkan sebagian Benar. untuk jadi investor. Iya. Itu dulu samain. Dan tidak mengganggu bisnis utamanya. Tidak mengganggu. Ya. Itu dulu samain. Bener kan? Jadi kalau bilang di analis centang hijau subscriber banyak apa segala macam, oke. Mau jadi investor, oke. Udah stabil atau belum? Itu jadi pemasukan utama atau itu pemasukan kedua? Gitu. Betul dong. Iya benar, masih banyak. Saat itu jadi pemasukan utama, oke. Ya kan? Hasil dari analis kita misalkan jauh lebih gede dibanding pekerjaan dia. Iya. Ya kan? Pada umumnya begitu analis. Iya. Udah seberapa stabil? Nih, memang di sini nih titiknya. Udah seberapa stabil. Betul dong. Benar. Kalau ya di Januari saya dapat banyak, di Februari atau hilang semua, Maret saya dapat lumayan. Ini nggak stabil sekali nih. Benar. Volatile sekali. Iya benar. Ya kan? Artinya pemasukan utama kita belum bisa kita andalin loh. Iya. Dan memang realitanya emang yang biarpun kita mungkin sekarang lihat performanya bagus, nggak sedikit juga yang memang kadang-kadang mungkin nggak pede ya. Betul. Karena ya mungkin seberapa stabil kan. Betul. Untuk meninggalkan pekerjaan utamanya mereka yang tadinya. Betul gitu loh. Dan andaikanlah, oke, udah meninggalkan pekerjaan utamanya. Fokus jadi analis. Apakah jadi analis misalkan udah dapat subscriber 3 bulan, 4 bulan, lalu bisa mengatakan bahwa saya akan dapat subscriber segini terus, saya akan stabil segini terus. Ya. Jauh lebih bijaksana, dibiarin itu sampai akhir tahun misalkan. Setahun, kalau perlu 2 tahun saya bilang. Karena momen di saat kita kemasukan subscriber, momen kita ketambahan lagi subscriber, ini akan jadi, kalau saya nyebutnya faktor X. Ya kan? Dimana ini satu kondisi yang analis belum pernah ketemu. Iya benar. Backtest udah pernah ketemu. Iya. Ya kan? Iya, Profit and loss bulanan udah ketemu. Iya. Ya kan? Iya. Masuk keluar subscriber baru nih. Iya benar. Kayak gitu. Iya. Kenapa nggak dilihat dulu sampai akhir tahun? Ini pasang surutnya subscriber bisa sampai mana sih? Iya. Bisa sampai kayak gimana sih? Impact-nya bakal kayak apa ya kan? Impact-nya bakal kayak apa sih? Sehingga saya bisa menghitung rata-rata sebenarnya dalam 1 tahun. Kalau saya rata-rata, sebenarnya penghasilan saya sekian dari hasil cash out, penghasilan saya sekian dari subscriber. Iya. Ya kan? Sehingga kita udah bisa kalkulasi duluan nih bahwa kan saya siap atau enggak. Iya. Karena kali ini saya udah tahu proyeksinya seperti apa. Saya udah ketempa mentalnya tambahan dari pasang surutnya subscriber. Benar. Kan gitu. Iya. Yang artinya kriteria dia menjadi investor mungkin udah terpenuhi, dalam artian income utamanya udah ada, udah stabil. Udah stabil. Kan gitu. Oke. Kedua sekarang baru kita bicara. Dari semua yang udah saya hasilkan, berapa yang mau saya sisihin untuk menjadi investor? Iya. Kalau baru menghasilkan 100 juta, saya cemplungin semua 100 juta jadi investor, udah gila. Benar. itu namanya modal nekat sih. Modal nekat lah, ngeresikoin semua aset yang dia punya, bisa bilang gitu kan? Iya benar. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Balik lagi itu yang semua yang jadi investor. Iya. Udah punya duit berapa dulu, baru disisihin. Benar. Gitu loh. Hidupnya udah terpenuhi dulu, udah stabil dulu. Iya beda tuh. Karena maksud saya tadi Bapak bilang lihat dulu setahun, bahkan ya lihatlah 2 tahun. Itu kan maksudnya kita menguji seberapa konsisten metode kita. Betul. Seberapa konsisten mindset kita tetap aman kan? Mental kita. Mental kita tetap aman kan? Iya. Apalagi ada faktor X. Faktor X ini ya nih. Yang dia akan belajar baru nih. Iya kan? Nggak lihat tuh udah berapa analis yang kemasukan subscriber panik. Iya. Iya kan, demam panggung. Semua menyaksikan sih harusnya. Iya. Baru generasi-generasi yang kesininya udah belajar dari yang sebelum-sebelumnya baru semakin baik gitu loh. Analis-analisnya. Saya nggak tahu Bapak mau jawab apa nggak. Kita anggap best skenario Pak. Best skenario untuk jadi investor. Kita anggap dia udah mateng. Oke. Sekarang udah mateng. Prinsipnya gini ya. Saat dibilang analis udah mateng, artinya income dia sebenarnya udah besar sebagai analis. Harusnya. Gitu kan? Harusnya. Mungkin angka 50 juta di tangan.
50 juta per bulan tuh di tangan. Iyalah. Ya kan mungkin 100 juta di tangan. 100 juta per bulan di tangan. Udah. Mungkin banget tuh. Betul dong? Iya. Sehingga kita harus berpikir saat kita memutuskan menjadi investor, berapa sih profit yang kita kejar? Saya udah biasa dapat 50 juta per bulan loh. Benar nggak? Saya udah dapat 50 juta per bulan. Terus saya jadi investor untuk dapetin 1 juta per bulan. Emangnya mau? Udah. Pasti saat kita mikir sebagai investor, paling enggak. Saya harus dapat angka yang berarti dong. Benar. Iya kan? Karena ini jadi masalah baru nih. Betul dong. Iya. Sehingga saya menjadi analis akan menjadi keran pertama saya nih. Keran pertama udah kebuka airnya deras. Iya. Oke, saya akan buka keran kedua dengan saya menjadi investor. Tapi analisanya tetap jalan. Iya. Karena inilah penghasilan utama saya. Iya. Kan gitu. Tapi kan ada ekspektasi tuh jadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kan? Maksudnya kita inilah. Kita bilang nggak boleh pun banyak yang jalanin kok nanti. Tapi paling nggak mindsetnya dibangun dulu. Maksudnya dibangun tadinya kita bilang income-nya udah stabil, udah jadi income utamanya udah besar, tetap dijalanin. Oke, berperanlah jadi investor silakan. Oke. Ya kan? Jadi investor paling enggak kalau kita ngomong berapa sih income yang angkanya berarti buat kita. Ya kan? Walaupun penghasilan saya udah 50 juta per bulan, berapa sih income yang berarti? Ya kan? Kita tahu hasil surveinya rata-rata orang mengatakan income berarti itu ternyata patokannya adalah UMR. Ya, nggak percaya tanya Ita Andi. Oke. Jadi di saat orang bekerja atau dia ada tambahan gitu kan, kalau tambahannya senilai UMR Jakarta nih ya, saya bisa bicaranya. Senilai UMR Jakarta paling nggak 5 juta. Orang langsung menganggap itu, oh ini berarti nih. Kan? Angkanya bisa saya terima kalau 5 juta. Di bawah itu dianggapnya kecil sekali. Soalnya. Ya. Kan gitu. Ya kan? Oke, kalau saya ngejar 5 juta, paling nggak 5 juta di fase awal saya jadi investor. Modal saya harus berapa? Gitu dong. Taruhlah kita profit realistis. Profit realistis dong. 5% per bulan profitnya ceritanya. Setelah di rata-rata. Ya. Berarti saya butuh modal 100 juta. Betul kan? Taruhlah, oh enggak kok saya tahu cara bikin kombinasinya, saya tahu analis-analis mana aja yang saya mau subscribe, saya bisa dapat 10%. Oke. Ya kan, dengan resiko saya tetap kecil. Ya kan, sesuai ajaran TF lah, low risk high return. Gitu kan? Oke. Berarti 50 juta kan tetap aja. Benar gak sih? Ya, jadi pertanyaan berikutnya, kalau modal yang kita pakai untuk jadi investor sebesar 50 juta, itu hanya berapa persen dari total dana yang saya punya? Itu hanya berapa persen yang saya sisihkan sebenarnya? Iya. Kan gitu? Benar. Telak banget sih. Betul dong? Betul. Kalau kita mau hidupnya tenang, aman, tentram, damai, bebas pikiran, ya kan? Sisihin aja cuma 10%. Artinya total dana yang kekumpul, yang sudah saya kumpulin dari penghasilan utama saya, setidaknya 500 juta. Iya. Iya benar. Betul dong? Iya. Ngerti saya. 500 juta, kita sisihin 10%, berarti cuma 50 juta. Iya. Ini nggak akan mengganggu apapun dalam hidup kita karena kita masih megang 450 juta. Betul kan? Ini hasilnya, ya profitnya biasa-biasa aja. Kadang ada loss, kita nggak akan stres. Iya. Benar. Gitu loh. Tapi tetap lucu ya, di balik penjelasan Bapak, kalaupun best skenario tetap ada situasi lucunya gitu. Siap apa? Itu kondisi real. Angka pembandingnya itu. Itu kondisi real ya. Kalau kita, maksudnya gini, tadi kan saya bilang, kita bukan anak kecil. Kita bukan anak kecil itu artinya kalau kita beneran mau memanage uang kita, ya kan, kita mulai beralih dari yang tadinya kita kerja, bisa bilang kita jadi analis nih, kita kerja nih profesi kita, kita mau beralih jadi investor. Kan, artinya kan kita memanage keuangan. Manage keuangan ini kan berarti kan pendapatan utama kita nggak boleh goyang, stabil. Kita tahu nih angka rata-rata kita dapat berapa. Dah, itu dulu. Setelah kita yakin, oke, pendapatan utama saya stabil, ya kan, saya sudah kekumpul paling nggak 500 juta plus ini akan tetap jalan terus nih setiap bulan karena udah stabil. Sekarang saya berani sisihin 10% untuk fase pertama saya menjadi investor. Saya mulai belajar menjadi investor. Kan gitu. Benar. Betul dong? Betul.
Dari situ profitnya 5 juta, oke lah. Angkanya berarti kita nggak akan terlalu cuma 5 juta apaan ya. Iya. Orang saya bisa terima 50 juta, Iya. saya pikir nggak mungkin. Iya. Kan gitu. Kalau maunya lebih dari 5 juta ya gedein aja modalnya. Bener. Kan gitu. Iya sih. Ini yang saya maksud nggak bisa ngiri-ngirinya doang. Kita harus tahu urutannya. Iya. Kapan kita dikatakan siap sebagai investor? Dan nggak bisa ngentengin sih ya. Nggak bisa ngentengin. Iya. Dan yang lebih penting lagi saat memang memutuskan diri sebagai investor, jangan pernah subscribe ke diri sendiri. Kenapa tuh? Itu cari masalah namanya. Melipat gandakan masalah itu namanya. Iya. Saking ngerasanya, wah channel saya performanya bagus tuh buktinya subscribernya banyak. Orang-orang subscribe saya kok. Gitu kan. Lain cerita loh. Kalau kita subscribe ke diri sendiri, ya, artinya kan kita tambahin beban nih. Betul kan? Akhirnya kan dia melihat transaksinya ya. Iya. Selama ini bisa profit sestabil itu karena nggak pakai modal. Benar. Begitu ngeluarin modal, lain cerita. Itu Lain bisa sampai cerita channel-channelnya sih. Iya. Gitu loh. Dan di mana-mana kalau kita berbisnis, berperan sebagai investor pula, Ya. kita harus mengenal yang namanya konsep diversifikasi. Nah. Jangan kita taruh resikonya semua dalam satu keranjang. Iya. Kalau kita subscribe channel kita sendiri, namanya semua resiko dalam satu keranjang nih. Iya. Iya kan? Ya. Channelnya lagi loss, tradingannya loss, Itu ya banyak itu. dia pusing, Iya. gitu kan? Atau tradingannya pakai lote kegedean loss, dia berusaha balikin dari channelnya, Benar. mondar mandir aja nih, Iya. begitu kan? Jadi kalau mau jadi investor ya udah, justru saya harus menganalisa analisa yang lain. Kan saya lihat, oh ini baik, Bill bagus juga nih, ya kan? Oh ada Arif bagus juga nih, oh ada Cingah bagus juga nih. Saya justru alihkan aset saya, ya kan? Benar. Saya subscribe analis lain, sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi, sayanya lagi loss di portofolio saya, ya kan? Dan mereka lagi profit, kan tetap tenang. Tenang. Jauh lah, coba beda lah itu rasanya. Gitu loh. Resikonya ya aman lah pokoknya kalau kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan gak pernah ngeyel ya. Gini deh. Maksud saya, gini kita ngobrol saya nggak tahu berapa menit. Ya. Coba rangkum jadi satu kalimat yang mudah dimengerti, mudah diingat supaya ini nggak melenceng, nggak belok. Oke, kalau mau dirangkum sekarang, untuk menjadi seorang investor kita punya pendapatan utama dulu. Pendapatan utama kita wajib stabil. Ya, oke. Oke. Saat kita menjadi investor, penghasilan jadi investor mungkin lebih kecil dari pendapatan utama kita. Mungkin. Iya kan? Ya. Tapi basically ini bukan untuk income utama. Benar. Kan gitu. Oke. Saat kita menjadi investor, tujuan kita hanya mengalokasikan sebagian aset kita, 10 maksimal 20% kalau saya saranin. Ya. Jangan lebih daripada itu. Oke. 10-20% dialihkan untuk dapat income tambahan. Ya. Di mana yang income tambahannya kita hasilkan dari satu bidang yang kita pun udah tahu. Mekanismenya gimana, hasilnya seperti apa, kita udah sangat-sangat familiar. Ya. Gitu loh. Dan kalau mau dibikin angka, tadi saya bilang, Ya. mau dibikin angka, setidaknya kita butuh modal 50 juta loh. Ya. Ya kan? Itu pun dengan catatan profitnya 10% per bulan. Ya. Untuk nyari 5 juta doang. Gitu kan? Ya. Dan kalau 50 juta ini hanyalah 10% dari total aset kita, dari total dana kita, artinya kita harus berhasil ngumpulin 500 juta. Yes. Dengan catatan berhasil ngumpulin 500 juta, tapi income utama kita tetap jalan. Benar. Harus tuh, gak boleh diganggu tuh yang itu. Betul. Kalau masih pada ngeyel juga, tonton video-video kita yang lama, ya kan? Iya. Kalian akan belajar berapa banyak ucapan saya yang kejadian, apa yang benar terjadi. Iya. 0 yang nggak terjadi. Apapun ucapan saya, baik itu tentang analis, baik itu tentang trading, apapun. Kita lagi ngobrol sama teman-teman analis. Hah? Yang paling seru dah, yang terjadi. Saya gampang, saya pancing dah Bapak. Apa tuh? Kemana teman-teman yang awal-awal Nah itu maksud saya. top di aplikasi? Itu maksud saya. Dari dulu-dulu kita, dari aplikasinya belum ada legend, kita ngomong. Iya. Jangan sesumbar, jangan cerita-cerita kemana-mana kalau kita adalah analis lah apa segala macem. Karena itu akan jadi beban buat kita. Banyak yang ngeyel. Oh banyak. Saking girangnya cerita Banyak. kemana-mana. Habis itu channelnya hancur begitu. Iya Pak,
Semua orang nanya ke saya, semua orang minta diajarin sama saya. Padahal sebelum itu kita udah jelasin. Ya. Kalau diceritain kemana-mana, impact-nya nanti bakal seperti apa, yang akan terjadi apa. Nggak percaya kan? Nggak percaya, terjadi. Terjadi. Itu berapa banyak tuh saya nggak tahu. Banyak banget. Banyak. Kita ngomong, kita kumpulin yang legend first generation. Iya. Gitu kan, generasi pertama. Kita kumpulin, kita bikin saling kenal, saling ngobrol biar tahu bahwa kalian nggak sendirian loh. Iya. Ya kan, ini sesama analis nih. Tapi kita wanti-wanti. Kita wanti-wanti. Iya. Nggak usah saling nanya-nanya metode, tukeran metode. Iya. Ya kan? Nggak usah juga saling tuker-tukeran kontak. Gitu. Nanti yang ada tergoda. Benar. Yang ada tergoda untuk metodenya apa sih? Kan gitu. Profit juga ya, lumayan nih nambahin profit saya nih, kan gitu. Itu kita ucapin bukan cuma sekali tuh. Bener. Berkali-kali, baik secara private maupun saat mereka kumpul bareng. Iya. Yang saya ingat itu salah satu yang lucu ya Pak. Ya. Dia tanya ke salah satu pemilik channel, metode lu lagi buy apa sell? Dia ngerasa metode dia mirip. Ya. Metode gua lagi buy. Tapi metode dia sell. Lah gimana? Kok dia buy gua sell? Harusnya kan sama. Lah kan tadi bilang jangan tanya-tanyaan dong. Iya, hilang kepercayaan diri kan? Iya. Alhasil apa? Tetap ngeyel. Tetap tuker-tukeran kontak, bahkan sampai bikin grup. Emangnya kita nggak tahu? Iya. Hasilnya hilang semua. Legend angkatan pertama. Hilang. Sayang ya sebenarnya. Sayang. Hasil ngeyel. Ya. Gitu loh, bahwa kita mengerti psikologi manusia, kita mengerti cara manusia berpikir. Kalian mesti ingat kita punya direktur itu psikolog. Ya. Kita udah tahu persis segala hal yang kita ucapin tujuannya untuk membentengi jalan pikiran kalian. Karena kita tahu manusia akan selalu tergoda sama yang begini-ginian. Ya. Jiwa sosial kita, makhluk sosial kita akan selalu tumbuh, akan selalu hidup. Benar. Gitu kan? Merasa saat diri kita sama, sehingga kita berbagi. Tanpa sadar itu akan memberikan efek apa dalam pikiran kita. Itu nggak pernah dipikirin. Kita ingetin. Iya. Masih ngeyel juga ngerasanya, enggak lah itu kan mereka, saya bisa. Saya mulai jadi investor sekarang juga. Ya, nanti kalau duitnya habis tonton video ini lagi ya. Gitu. Intinya sih Pak, kalau menurut saya, teman-teman semua ya, mau nih Pak Tito saya siksa, saya tanya terus 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ya. Kalau itu semua nggak dari sini. Nggak mau ngikutin bener-bener. Ya, kayak yang udah-udah. Simple, saya suka ngomong di TF begini. Saya suka ngomong ke teman-teman satu TF semua tahu. Ya. Banyak hal yang saya udah dapetin duluan, udah pelajarin duluan. Banyak hal yang saya udah alamin duluan. Jadi di saat saya sharing knowledge, di saat saya sharing experience ke teman-teman termasuk Bill di sini. Saya selalu menekankan kadang mungkin susah diterima pakai akal sehat. Tapi dalam hidup seringkali yang kita butuhin pertama kali adalah percaya dulu. Ya. Gitu loh. Bukan soal masuk akal apa enggak. Nah. Gimana mau masuk akal orang, iya ini pengetahuan baru, ini pengalaman baru, gimana mau masuk akal. Ya. Tapi bagi orang yang udah ngalamin duluan, dia akan cerita dan seolah-olah nggak masuk akal bagi orang lain. Iya, lain cerita. Benar. Gitu loh. Itu fase yang saya alamin saat saya belajar sama mentor saya, modal saya percaya aja dulu apa yang dia bilang. Kebukti juga. Gitu loh. Jadi ya nggak ada solusi lain sih, balik ke diri masing-masing sebenarnya. Betul, kalau masih gila-gila instan, apa-apa mau instan semua serba cepat. Ya, I'm sorry, goodbye. Kalau masih ngeyel aja, kita akan tetap lari ya Pak, betul. Lari, makin kencang lari Iya, kita. kan lagi pada profit enak dong. Iya. So, it's now or never and change your life. Bye.